Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel OBS. Jadi untuk kali ini kita tetap di dunia peternakan. Kesempatan siang hari ini kita akan mencari pakan ternak sobat OBS. Artinya memang kalau di kami ternakan masih ternak tradisional, artinya pakan yang kita pakai, yang kita gunakan memang kita ngambil dari alam. Artinya kita terbiasa. Jadi yang biasa kita lakukan memang kita mencari rumput di alam terbuka. Kalau kita mengatakan di sini itu Alaska sobat OBS. Alaska itu kepanjangan dari alas karet. Jadi kelihatannya kayak keren ya, Alaska kayak gimana gitu, tapi Alaska itu ya singkatannya jebule alas karet. Ya, memang kita sudah terbiasa ngambil di sini di hutan karet ini, karena memang untuk rumput hutan karet ini tidak terpakai. Jadi kita bisa manfaatkan sebagai makanan ternak. Mungkin bagi mereka, bagi yang punya kebun karet, mungkin ini adalah hama sobat OBS. Mungkin ini rumput ini adalah sangat mengganggu kehidupan, sangat mengganggu pertumbuhan tanaman sekitar tanaman karet tersebut. Namun bagi kami ini adalah sebuah keberkahan. Artinya di satu sisi mungkin pekebun juga menginginkan supaya lahannya bersih. Nah, untuk membersihkan lahan seluas ini, biar kita lihat seperti berapa 100 hektar, mungkin dibutuhkan banyak tenaga, banyak materi, banyak uang dan sebagainya. Tapi kita bisa manfaatkan dari limbah mereka, kemudian yang sekiranya tidak penting bagi mereka itu ternyata penting bagi kami para peternak. Kali ini kita akan mencari rumput di Alaska ini. Biasanya yang sudah kita laksanakan setiap rutin sobat OBS ini adalah rumput-rumput yang biasa kita pakai untuk pakan ternak. Nah, rumputnya seperti ini. Ini rumput liar yang ada di sini. Jadi sekilas tadi kalau saya cari literasi di browsing, ini semacam rumput, ada di situ yang mengatakan ini seperti rumput gajah daun besar. Ada rumput apa yang mirip dengan rumput yang dari Australia. Artinya memang secara kebutuhan memang rumput ini sangat diserangnya ternak kami sobat OBS. Jadi cukuplah kita biasanya mencari rumput dengan 2 orang tenaga, yang satu pakai menyalakan mesin alat, kemudian satu biasanya tugas dia adalah mengumpulkan kemudian masukkan ke dalam mobil kami. Jadi biasanya dibutuhkan untuk mobil ini penuh sampai dengan atas itu kira-kira 2 jam sobat OBS sudah cukup. Namun ya memang butuh alat. Nah, kita biasa memakai potong rumput. Mungkin untuk berikutnya kita akan memberikan sobat OBS bagaimana cara memotong rumput yang baik dengan waktu yang singkat tapi mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Ini bisa kita ikuti, bisa kita lihat dari dekat cara potongnya bagaimana.
Ini yang sudah kita lakukan kurang lebih selama 5 bulan. Jadi sebelum ini Sobat UPS, untuk memenuhi ini, jadi untuk memenuhi ini sampai dengan penuh, itu biasanya kita butuh waktu setengah hari, sekitar 5-6 jam dengan tenaga karet. Kalau kita bilang ya, pakai sabit itu butuh waktu 5-6 jam untuk menulis seperti ini. Tapi dengan alat yang kita punya, dengan alat yang kita pakai biasanya nanti cuma butuh waktu 2 jam seperti itu. Jadi sangat-sangat efektif. Mungkin untuk berikutnya nanti kita bisa melihat cara pemakaian alat potong rumput yang efektif, cepat, murah, kemudian sangat membantu untuk peternakan. Kita ikuti Sobat UPS ya. Jadi ini macam-macam rumputnya seperti ini. Jadi ini yang sudah biasa kita laksanakan. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi mobil kami itu sekitar efektif 2 jam. 2 jam itu ngambil rumputnya. Kemudian untuk bahan bakarnya biasanya karena kita pakai mesin potong rumput yang sudah yang 4 tak, biasanya untuk kebutuhan bahan bakar 1 liter Sobat UPS. Jadi 1 liter untuk bahan bakar, kemudian butuh waktu 2 jam untuk pakan ternak 40 ekor, itu bisa untuk 3 hari Sobat UPS. Jadi ya kalau dihitung-hitung secara kalkulator ekonomi ya sangat ekonomis sekali. Dengan kebutuhan bahan bakar cuma 1 liter, waktu 2 jam, kemudian untuk ternak 40 ekor selama 3 hari. Monggo nanti Sobat UPS bisa ngitung-ngitung sendiri. Artinya itu ketemunya berapa. Kemudian jadi yang untuk menghasilkan 1 mobil itu berarti butuh berapa biaya. Dengan nanti bisa kalkulasi sendiri. Jadi itu selama ini yang memang kita laksanakan dan ternyata yang paling murah ya seperti ini. Jadi dulu sebelum kita punya mesin kayak gini, kita biasanya pakai sabit Sobat UPS. Jadi pakai sabit itu ya butuh waktunya cuma lama, kemudian capeknya, kemudian persiapan sebelum berangkat itu kita butuh waktu sekitar setengah jam itu untuk mengasah sabitnya Sobat UPS. Kalau benar-benar tajam itu juga butuh waktu sekitar setengah jam. Kalau pakai mesin ini efektif, setengah jam sudah dapat berapa rumput. Jadi memang sangat recommended untuk ambil rumput dengan cara seperti ini. Nanti bisa kita saksikan jadi kondisi Oke Sobat UPS, ternyata tadi saya bilang sekitar 2 jam. Kita start jam 11, sekarang jam 12.10 ini sudah penuh, hampir penuh. Ternyata sekitar 1 jam lebih sedikit. Dan memang sangat-sangat efektif. Jadi yang namanya alat itu memang sangat membantu kalau kita bisa memanfaatkan. Jadi sesuai dengan kemajuan zaman memang kita harus mengikuti. Jadi kombinasi antara tradisional dengan modern harus kita pakai kalau memang kita
kita berpikir supaya apa-apa bisa relatif efektif untuk waktunya, kemudian biaya dan macam-macam. Dari segi ekonomis pasti sangat membantu. Butuh waktu 1 jam 10 menit sebagai BS untuk memenuhi mobil pickup yang biasa saya pakai untuk mengangkut rumput ini dengan alat tadi, dengan mesin pemotong rumput. Ternyata sangat bermanfaat. Mungkin itu yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sobat BBS. Jadi monggo kalau misalnya sobat BBS ada yang sudah berkecimpung bergelut di dunia peternakan, kalau memang masih penasaran kemudian mau mencoba dengan yang kita pakai, dengan bisa membeli dimanapun sesuai dengan yang sobat BBS yakini bahwa itu mengenai. Jadi saya ulang tadi, butuh waktu 1 jam untuk memenuhi satu mobil ini, kemudian tenaga kerja 2 orang untuk sekitar 1 jam tadi, kemudian BBM cuma 1 liter, cukup untuk memenuhi ini untuk persediaan 40 ekor kambing selama 3 bulan. Jangan lupa tetap like, kemudian komen, beri saran, beri masukan video apa yang akan kita upload di video-video berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umah Bibit Semar Jos.